Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui channel YouTube Wali NU. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya coba memberikan topik berupa respon atau komentar atas artikel yang ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Farhur Razi. Beliau ini ketua PBNU. Di antara artikel beliau yang terbaru berjudul Stop Rasisme Nasab. Nah, ini dipublikasikan di beberapa media online, di antaranya di beritajatim.com pada tanggal 7 Januari 2024 jam 21. Jam berapa itu? Pokoknya kemarin berarti ya, hari Minggu. Jadi ketika saya baca arahan ataupun inti daripada tulisan beliau ini mengarah kepada apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang diskursus nasab ba'alwi, juga kepada siapapun yang membahas tentang nasab ba'alwi ya, di dalam tulisannya itu, mana beliau menganggap ya seakan-akan siapapun orang yang membahas dan mempertanyakan nasab ba'alwi ini sebagai sesuatu yang rasis atau rasisme. Nah, benarkah kita atau siapa saja ini rasis? Apakah Kiai Haji Imaduddin itu memang rasis ketika mereka meneliti nasab ba'alwi ya? Apakah Dr. Haji Ahmad Farhur Razi pernah menyampaikan atau mengatakan atau menulis bahwa Habib Bahar bin Smith itu rasis ya? Habib Rizik Syihab rasis ya? Para oknum-oknum Habib yang rasis itu ya, itu umum ya, semua orang menganggapnya ya. Artinya mereka yang tidak suka kesantunan, yang menghina, menganjing babikan para kiai di NU, ini kok aneh jadinya ya. Ketua PBNU lagi ya, aneh-aneh gitu ya. Kiai-kiai mereka yang dibawa itu dicaci maki oleh Habib, tapi kok mereka ini aneh gitulah membela mereka ya. Makanya kalau di video sebelumnya saya sebut muhibbin di tingkat alim itu ada beberapa yang muncul, baik dari kalangan ustadz, baik dari kalangan akademisi, baik dari para tokoh ya. Di antaranya ini ada ya dari tokoh kita sendiri. Dan anehnya dia sebut rasis kepada orang yang meneliti, mencari tahu kebenaran tentang orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad. Tapi di dalam beberapa dakwah mereka, cara mereka menyampaikan dakwah bahkan terlihat rasis ya, ekstrim, pakai pedang ya. Jadi sebenarnya itu ya, yang rasis itu siapa ya? Jadi kita balik bertanya kepada Pak Dr. Haji Ahmad Farhur Razi, apakah Anda pernah berkata, pernah menulis ya, para Habib, oknum-oknum Habib itu rasis ya? Jadi jangan tuduh sembarangan ya. Ini muhibbin di tingkat toko, nanti silakan ditonton di video sebelumnya tentang tipe-tipe para muhibbin ba'alwi ya. Saudara-saudara, para sahabat dimanapun Anda berada ya,
Di antara di teks di mana Pak Fahru Razi ini menulis bagaimana bisa Pak Imad, kata beliau ya, menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alwi tidak pernah ditemukan sebagai anak cucu Ahmad bin Isa dengan bersandar pada kitab yang memang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa. Ini lucu ya, ini kelasnya doktor. Ini padahal sudah kita bahas ya, sudah dibahas oleh kawan-kawan tentang sumber-sumber kitabnya. Ini mungkin beliau ini tidak pernah meneliti ya, atau memang dia bukan bidangnya. Jadi ada para muhibbin alim, memang mereka alim dalam satu bidang keilmuan. Mereka alim dalam bidang politik lah umpamanya, tapi mereka tidak alim dalam bidang nasab ya. Sehingga berkomennya seperti ini ya. Pak Imad dan kawan-kawan nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah. Ya kalau fakta sudah ditemukan memang tidak tersambung ya. Hasil ilmu teknologi terkini ya, tidak tersambung, tidak connect. DNA mengarah bukan kepada zuriat Nabi. Jangan bilang teknologi yang tidak bisa dipakai. Mau buatan Yahudi, mau buatan ini siapa saja bisa. Anda tinggal belajar aja menggunakan teknologi sama seperti handphone dibuat oleh orang kafir. Kemudian bisa kita gunakan. Sama seperti internet, Google dan lain sebagainya buatan orang kafir. Saya tidak sebut Yahudi, buatan orang kafir tapi Anda gunakan kok, tidak Anda haram-haramkan ya, umpamanya begitu. Ini pendapat yang lain. Itu hasil teknologi, bukan perkara bernafsu atau tidak bernafsu, tapi perkara fakta yang sudah ditemukan. Walaupun Anda mengatakan belum ilmiah. Pertanyaannya Anda menelitinya dari mana? Tidak ilmiahnya. Bagaimana Anda mengatakan asal comot ya, kalau Anda sendiri tidak pernah meneliti? Saya yakin, kata beliau, beliau tidak melakukan wawancara mendalam dalam masyarakat Yaman dan tidak melakukan pembuktian situs. Ya, ini kan sudah bisa kita baca dalam beberapa kitab sejarah. Nah, ini jadi kita ini bertanya tentang kedokterannya ya, kedoktorannya S3 ya. Kemudian aneh juga. Anehnya gimana? Pertama, beliau tulis begini, saya curiga dia hanya duduk di belakang meja bermodal laptop, kitab dan Google saja. Ya, gitu ya. Jadi saya curiga juga kepada Anda ya. Pak Fahru Razi, jangan-jangan Anda menampilkan ini hanya mengutip saja tanpa meneliti langsung. Ya. Kiai Imaduddin juga orang akademisi kok ya. Beliau juga jebolan universitas ya. Ya. Beliau juga mengerti penelitian. Beliau juga menulis banyak kitab-kitab ya. Nah, Anda bagaimana ya? Mungkin yang Anda buat baru sebatas disertasi ya, yang wajib untuk dapatkan gelar doktor Anda. Ya. Makanya tidak heran kalau tidak ada sambutan ulama baik nasional atau internasional terhadap isu nasab Pak Alwi. Itu sudah saya sebutkan ya di video sebelumnya. Mengapa tidak ada? Ya. Karena mereka masih berstatus muhibbin Pak Alwi. Muhibbin Pak Alwi ini yang dari kalangan tokoh, kalangan orang-orang alim, kalangan orang-orang yang punya pengetahuan, mereka masih mengambil sikap husnuzon, tidak meneliti. Husnuzon mereka ini sudah mendarah daging bertahun-tahun.
mau dihilangkan begitu saja tentu tidak mudah. Ini bagaikan virus ya, mendarah daging ya. Kalau kita kembali kepada sejarah ya, masa lalu ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran Islam, meruntuhkan pendapat-pendapat orang-orang di masa itu tentang Nabi Isa alaihissalam, ya nggak semuanya bisa langsung terima kok ya. Tidak semuanya langsung bisa percaya kok ya. Nggak semuanya bisa langsung masuk Islam ya. Dia bertanya, kata beliau, dia tulis, saya sudah bertanya kepada banyak kolega saya ulama di Timur Tengah tentang tesis pembatalan nasab Bani Alawi itu. Mereka heran dan menertawakannya. Pembatalan nasab itu dianggap lelucon dan omongan kosong belaka. Lah ada kok ya. Siapa bilang yang tidak ada? Tandanya ulama yang mana yang Anda maksudkan itu? Atau teman ngobrol Anda di warung kopi, ibaratnya begitu ya. Teman Anda ngobrol di Timur Tengah, di mana itu? Di tenda-tenda padang pasir, yang umpamanya begitu ya. Saya pribadi menolak teori Pak Iman. Ya, Anda boleh menolak teori ya. Pak Iman sebenarnya, Kiai Imaduddin sebenarnya tidak menggunakan teori beliau sendiri. Beliau menggunakan teori ulama ahli nasab, bukan teori beliau sendiri ya. Ini juga membuktikan bahwa Anda nggak mengerti ilmu nasab ya. Jadi bukan bidang Anda ini Pak apa ini ya, Pak Ketua ya, bukan bidang Anda ini Pak Ketua, Pak Ahmad Warul Razi ya. Coba tonton video yang sebelumnya tentang tipe-tipe muhibbin Ba'alwi. Ada oknum muhibbin, begitu dia masuk ke arana diskursus nasab Ba'alwi, mereka terjebak ya. Kenapa? Yang mereka bawa rasa cintanya, bukan ilmu yang berkaitan dengan nasabnya mereka gunakan. Akibatnya mereka menuduh rasis, mereka menuduh fitnah, menuduh ada yang menfitnah dan seterusnya ya, begitu. Kita bertanya kepada para tokoh-tokoh kita ini ya. Saya sudah membaca tulisan Pak Imad. Nah, coba tunjukkan yang mana yang dipotong-potong itu ya. Kalau cuma kayak gitu aja itu sama dengan ini, apa namanya, orang yang masih di bawah akademiknya. Anda ini kan doktor ya. Ya, yang aneh pertanyaannya itu, bagaimana bisa Pak Iman menyimpulkan bahwa Ubaidillah dan Alwi tidak pernah ditemukan sebagai anak cucu Ahmad bin Isa? Tadi sudah saya baca ya. Sudah kan jelas tidak ada di dalam kitab nasab. Kalau mau bersikeras memakai standar kitab sejaman, maka nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun jadi batal. Nanti kajian itu ya. Ada metode lain untuk pengininya ya. Untuk pensohehan nasab ya. Jadi itu metode yang bisa diterima ya. Itu sudah dikaji sebelumnya. Aneh ini ya. Harusnya teorinya Pak Imad diujikan dulu ke Wali Songo agar bisa dilihat kebenarnya. Anehnya kalau ada orang yang ngaku keturunannya Wali Songo dan tersambung ke Rasulullah, diterima semuanya. Siapa yang nerima semuanya? Ya nggak sembarang lah. Kalau ada orang mengaku-ngaku zuriat Wali Songo, ya juga harus dilihat ada apa tidak. Tanpa ada persyaratan tes DNA dan kitab sezamannya. Ya Wali Songo ada kok, bahkan ada naqabatul asnab. Ya.
ada naat lembaga ya, sudah ada sekarang kok. Jadi jangan fitnah. Anda ini asal ngomong aja ya. Alias tidak jelas, tidak fair ya. Anda yang tidak fair ya. Ini dalam artikel yang Anda baca sendiri ya. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad ya. Siapa yang bilang sepi? Sebenarnya nggak sepi. Ada 1, 2, 3 misalnya muncul buka padepokan. Begitu mereka cerita tentang keturunan Wali Songo dan cerita bahwa Wali Songo itu masih zuriat Nabi, mereka dipersekusi kok oleh Ba'alwi. Itu rasis. Kamu nggak pernah ini ya. Anda nggak pernah, tidak pernah menyebut mereka rasis ya. Kalau bilang tidak fair, Anda yang tidak fair. Dokter Anda tidak fair ini kalau begitu ya. Kok tiba-tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo? Nggak semua orang kampung lah ya. Yang benar-benar misalnya yang sudah tergabung ya, di dalam Naat, lembaga pencatat Wali Songo ya. Atau yang sudah ada itu, Anda lihat sajalah ya beritanya, itu kan sudah ada dan mereka membuktikannya baik secara kajian pustaka maupun kajian ilmiah, baik kajian DNA, mereka sudah kok ya dan diakui. Anda yang belum meneliti, Anda yang belum bertanya kepada zuriatnya, jangan asal tuduh. Anda menuduh mereka memasukkan nasab begitu. Ya, coba tanya kepada zuriat Wali Songo, coba tanya kepada Naat ya. Naat ya, lihat video saya sebelumnya tentang haul ya, apa yang dimaksud dengan Naat ya. Lihat ke situ Pak ya. Pak Fahru Rozi ya. Tragisnya gorengan polemik nasab ini sudah sangat liar, kata beliaunya, dibumbui provokasi dan hasad. Tidak ada kok yang memprovokasi dan hasad. Ini kan kajian ilmiah ya. Walau ada orang-orang yang mungkin memanfaatkan itu ya, walau alam memanfaatkan itu untuk politik atau apapun apa. Tapi Kiai Haji Imaduddin dan memang mereka yang ingin tahu betul fakta yang sebenarnya, tidak ya. Tidak begitu ya. Andai saja Pak Imad dan kawan-kawan berhenti pada kesimpulan penelitian saja tanpa provokasi, saya kira Kiai Haji Imaduddin tidak memprovokasi. Beliau menyampaikan berita, informasi, itu bukan provokasi. Kalau mau provokasi, coba dengarkan, tonton videonya Habib Bahar ya. Itu baru provokasi umat untuk berdarah-darah, untuk mati ya, untuk perang ya. Kalau mau provokasi, coba lihat Habib Rizik ya. Kalau mau lihat siapa orang-orang yang suka memprovokasi di Indonesia ini, lihat oknum-oknum kalangan Ba'alwi, tokoh-tokoh mereka. Anda ini tidak fair ya. Gitu ya. Luculah kita baca. Ada lagi artikel beliau yang sebelumnya 4 Juli, tapi udah lama kali ya, mengakhiri polemik nasab Ba'alwi. Tapi tidak berakhir karena Anda tidak memberikan argumentasi yang ilmiah. Argumentasi Anda ini runtuh ya. Artikel Anda itu runtuh. Nah, bahkan tidak mencerminkan kalau artikel ini ditulis oleh seorang doktor ya. Seorang akademik yang sudah melewati pendidikan atau akademik yang setingkat S3. Argumentasi yang Anda tulis di artikel Anda itu menunjukkan Anda tidak memahami sejarah, tidak bisa membedakan ilmu pengetahuan, tidak bisa membedakan teknologi. Setiap masa berbeda teknologinya. Kalau Anda bandingkan masa Nabi Adam dengan masa
masa nabi-nabi setelahnya tentu berbeda teknologinya. Yang dimaksud ya kitabnya juga tentu berbeda. Nah, kitab di zaman misalnya kitab di zamannya sebelumnya menggunakan kertas yang model apa ya? Tidak, belum ada yang belum menggunakan kertas misalnya, masih menggunakan pelepah atau daun-daun. Semakin maju hingga masa kini tidak lagi membutuhkan kertas misalnya, mungkin hanya cukup menggunakan rekaman video umpamanya begitu. Artinya teknologi disesuaikan zamannya. Begitu ya, aneh itu. Cara berpikir atau logika berpikirnya ini bukan logika doktor ya. Ya, bukan logika doktor. Masa beliau begitu. Nah, kalau kita baca di dalam artikel beliau yang sebelumnya ya, di dalam mengakhiri polemik nasab, dia mencoba menulis artikel dalam rangka bermaksud mengakhiri polemik nasab Ba'alwi. Judul artikelnya mengakhiri polemik nasab Ba'alwi pada 4 Juli, dipublikasikannya 4 Juli 2023. Apa beliau tulis? Ya. Jika memakai teori bahwa nasab harus dicatat kitab sejamannya, maka nasab baginda Nabi Muhammad kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS juga sangat bisa diperdebatkan. Ini kan cara berpikir anak SMA atau di bawahnya barangkali ya, bukan doktor. Masa teknologinya harus disamakan tiap zaman? Teknologi tiap zaman kan beda. Zaman dulu nggak punya rekaman video. Barangkali besok-besok anak keturunan kita ketika bertanya tentang bukti sezaman bukan lagi kertas, tapi rekaman video. Ya. Itu artinya teknologi nur ya. Teknologi zaman-zaman sebelumnya beda, cara pembuktiannya juga bisa berbeda ya. Begitu. Tapi di zaman yang dimaksud seperti itu ya. Jadi begitu aja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Sebelum saya tutup ya, untuk para muhibbin di tingkat alim, tingkat tokoh, tingkat ustadz, kiai yang masuk ke ranah diskursus nasab Ba'alwi, coba teliti dulu yang mantap ya. Jangan asal comot yang berakhir kepada fitnah. Anda yang jadinya memfitnah orang-orang ya, banyak mengatakan rasis dan seterusnya. Begitu ya. Rasisme, personality disorder. Coba teliti di kalangan Ba'alwi. Nah, Pak Faru Rozi ya. Coba teliti yang rasis, yang punya penyakit rasisme, personality disorder. Istilah ilmu psikolog ya. Itu lebih banyaknya di mana ya? Yang suka cerita-cerita nasab, kemudian ingin diakui sebagai zuriat Nabi ya. Di dalam darahku ada darah Rasulullah. Personality disorder ini virusnya itu ada di mana sebenarnya? Kenapa dulu Anda tidak bilang mereka rasis? Istilah ilmu psikolognya rasisme personality disorder. Ada gejala-gejala rasis ya. Tapi kalau kita bukan dalam rangka seperti itu, bukan dalam rangka untuk membanggakan nasab-nasab, tetapi untuk menemukan fakta baik secara ilmiah menurut metode ilmu nasab tentang keabsahan, kesohehan dari kalangan Ba'alwi. Jadi rasismenya itu di mana? Namanya penelitian kok rasis. Cara berpikir logikanya itu di mana lo, kelas doktor? Ya. Yang punya virus rasisme personality disorder ya, ini siapa ini? Coba diteliti lagi, dikaji ulang ya. Ya.
Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.